Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita bacakan, kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau hadirkan bagi setiap kami. Satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Kau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perubahan menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan dalam kehidupan kita, dan ada yang mengatakan bahwa kalau ada yang kekal adalah perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, bukankah kita juga, contoh sederhananya, ya ibu-ibu ingin merubah warna kulit wajahnya menjadi glowing gitu ya. Atau ada yang merubah hidungnya menjadi lebih gimana gitu ya. Ya, memang perubahan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan saat ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan dengan menyatakan bahwa ada seorang yang bernama Hizkia yang mengadakan sebuah perubahan yang luar biasa bagi dirinya, bagi bangsanya, terkhusus di tengah-tengah pemerintahannya. Padahal firman Tuhan menghantar kita dan menyatakan di tengah-tengah kita bahwa usianya baru 25 tahun. Tapi perubahan yang luar biasa dia hadirkan di dalam kehidupannya, di dalam pemerintahannya. Perubahan itu kita lihat nyata. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Hal itu dijadikan nyata oleh Hizkia. Perubahan yang pertama sekali adalah Hizkia ternyata mematahkan bahwa mesti kali bahwa apa yang dikatakan buah tidak jauh dari pohonnya. Kenapa? Bapaknya Ahaz yang begitu tidak percaya kepada Allah, yang tidak peduli dengan Allah Bapa. Tapi Hizkia adalah pribadi yang tidak mengikut bapaknya. Maka benarlah memang kalau ada pun orang yang selalu mengagungkan opungnya, lalu seperti membantahkan atau menghilangkan sosok figur bapaknya
Ya mungkin karena bapaknya tidak berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, akhirnya dia mengelulukan opungnya. Ternyata dalam diri Hizkia pun ada situasi itu, bahwa dimungkinkan ternyata buah itu jatuh jauh dari pohonnya. Kalau bahasa Batak bilang dan daun tubisan bonani, ternyata Hizkia jatuhnya jauh dari kehidupan atau dari sosok Ahaz di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perubahan apa itu? Perubahan yang pertama itu yang dinyatakan atau yang saya sebut tadi, bahwa Hizkia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Bahkan Hizkia tampil meluluh lantakan, menghancurkan berhala-berhala yang disembah orang-orang Israel Selatan pada saat itu. Dan bayangkan apa yang terjadi, sampai-sampai patung ular tembaga yang diciptakan atau yang dihadirkan Musa ketika itu justru dikultuskan, justru dibuat menjadi sebuah berhala. Dan begitu diagungkan, bahkan melampaui keagungan Tuhan. Tapi Hizkia merubahnya, bahkan Hizkia memporak-porandakannya. Perubahan yang luar biasa. Perubahan yang pertama, dia tidak seperti bapaknya. Perubahan yang kedua, dia mematahkan penyembahan berhala pada saat itu. Lalu apa yang berikut? Perubahan yang luar biasa itu, perayaan Paskah sebagai sebuah ibadah yang tidak terpisahkan dari orang Israel ketika itu, dan telah lama tidak terjadi. Ketika Hizkia memerintah, maka suasana itu, ibadah itu dikembalikan lagi. Mereka kembali memperingati, menghadirkan Paskah untuk memperingati bagaimana bangsa Israel itu dilepaskan, diselamatkan oleh Allah itu di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan orang Israel ketika itu. Perubahan yang luar biasa. Kalau kita sibuk merubah sesuatu di dalam diri kita, di dalam persekutuan kita, lalu ini menjadi pertanyaan sederhana bagi kita. Sudahkah kita mampu untuk mengubah sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan, lalu kita kembali merubahnya dengan hikmat Tuhan menjadi pribadi seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia? Firman Tuhan mengatakan apa yang menjadi kekuatan dari seorang Hizkia. Mari kita melihat firman Tuhan ini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dia adalah pribadi yang berpegang pada perintah Tuhan. Dia adalah pribadi yang selalu berpaut kepada Tuhan. Hal yang luar biasa dari seorang muda dalam usianya yang relatif muda ketika itu, dan menjadi seorang raja. Dia berpaut, dia beriman, dia selalu tergantung kepada Tuhan, dia selalu bertanya kepada Tuhan akan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia kerjakan, apa yang bahkan mau dia nyatakan di dalam kehidupannya. Dan hal yang luar biasa, ketika itu adalah bangsa-bangsa begitu membanggakan sosok bangsa Asyur, begitu mengelulukan bangsa Asyur dengan kekuatan perangnya, dengan teknologi perangnya, dan selalu membayar upeti kepada bangsa Asyur. Tapi perubahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Hizkia, dia mematahkan situasi itu. Masakan ia, bapakku sudah membayar upeti sekian tahun, lalu aku harus menjadi budak lagi. Kira-kira seperti itu pemikiran Hizkia ketika itu. Dan akhirnya dia mematahkan, dia tidak mau membayar upeti lagi kepada Asyur. Dia berani melawan Asyur. Dia berani melawan tirani kekuasaan yang begitu luar biasa pada saat itu. Apa yang menjadi kekuatan dari seorang Hizkia? Tidak lain adalah dia teramat percaya kepada kuasa Allah Bapa. Dan sekali lagi dia tidak melihat kebesaran bangsa Asyur, tapi dia lebih melihat kebesaran Allah di tengah-tengah kehidupannya. Maka itu menjadi kuatnya.
Dan bukankah itu yang sering menjadi sesuatu yang mengganggu di dalam iman percaya kita? Sebab kita sering lebih melihat dunia ini lebih besar, kuasa-kuasa, godaan-godaan dunia ini lebih hebat dari Tuhan kita, sehingga membuat kita susah untuk mereformasi diri kita, untuk berubah kehidupan kita. Dan luar biasa tema kita saat ini, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Injil yang mengubahkan, bahwa firman yang membaharui kehidupan kita. Dan biarlah itu menjadi kekuatan setiap kita. Kita mau diubahkan, kita mau direform oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat yang ketujuh itu. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Mungkin kita tidak berperang seperti apa yang dialami oleh Hizkia. Mungkin kita tidak berperang, angkat senjata atau bertempur di medan pertempuran. Tapi bukankah setiap hari adalah pertempuran, setiap hari adalah perperangan di dalam kehidupan kita? Maka ketika kita berpaut, maka ketika kita tergantung, maka ketika kita selalu percaya, maka ketika kita selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, firman Tuhan ini akan menjadi milikmu. Apa itu? Tuhan menyertaimu kemanapun engkau berperang. Dan engkau akan beruntung. Sama yang dikatakan oleh kitab Yeremia itu. Seperti yang ditanam. Dan kita akan berbuah, kita akan berakar, dan kita akan bertumbuh. Asalkan kita menjadi pribadi seperti apa yang dilakukan oleh Hizkia di dalam kehidupannya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, di tengah-tengah kehidupan kita, dia memberontak kepada Raja Asyur. Raja Asyur itu ditaklukkannya. Dia mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya. Hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan Hizkia. Maka saudaraku, di dalam firman Tuhan Yesus, apa yang bisa kita petik di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Tidak lain adalah ketika Tuhan ingin berpesan kepada kita, hal yang pertama, gantungkanlah imanmu, gantungkanlah kekuatanmu kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Gantungkanlah kehidupanmu, dirimu seutuhnya kepada Tuhan, maka Allah akan bertindak atasmu. Yang kedua, lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan, maka ia akan meluruskan jalanmu dan membuatmu berhasil. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Lalu apa yang berikut? Jangan pernah menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Fokuslah kepada Tuhan. Jangan lihat besarnya masalahmu. Jangan melihat besarnya kekuatan yang ingin menghancurkanmu di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi lihatlah besarnya kuasa Allahmu yang mematahkan, menghancurkan apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah kehidupanmu. Allahmu hebat, Allahmu sungguh luar biasa. Lalu apa yang terakhir? Saudaraku, 31 Oktober kita peringati menjadi hari reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Untuk itu, jangan pernah berpikir untuk merubah dunia ini. Jangan pernah berpikir untuk mereformasi persekutuanmu di dalam Tuhan, kalau bukan dimulai dari dirimu sendiri. Rubahlah pribadimu, rubahlah hatimu, rubahlah keberadaanmu di dalam Tuhan. Maka dari sanalah titik awal yang luar biasa, engkau akan merubah kehidupan ini. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, sehingga mereformasi kehidupan ini kami mulai dari merubah kehidupan kebiasaan kami yang jelek, yang tidak berkenan bagi Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. 25 tahun itu usia muda, tapi kami teramat percaya kalau Tuhan berkarya atas setiap kami, apapun itu akan bisa kami lakukan ketika itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya kalau Hizkia bisa, maka kami pun bisa Tuhan pakai di dalam kehidupan ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus,
enyahkanlah virus corona ini. Amin.